Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nama saya Muhammad Dwi Junianto dengan NIM 2104020087 dengan dosen pengampu Ibu Sufmi Rayanti SEME. Di sini saya mengambil judul PT Unilever Indonesia Terbuka. Di sini saya masuk ke pembahasan sejarah PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia Terbuka telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, yaitu Home and Personal Care dan Nutrition and Ice Cream. Unilever Indonesia telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Unilever Indonesia memiliki 9 pabrik yang berada di Cikarang dan Rangkut. Ke-9 pabrik tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lalu saya akan menyampaikan visi dan misi Unilever Indonesia. Visi kami adalah menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia, yaitu purpose lead, dan mampu bersaing di masa ke depan, atau future fit. The Unilever Compass adalah strategi bisnis kami, sebuah strategi yang akan membawa kami untuk terus tumbuh, tetapi juga berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini termasuk yang pertama meningkatkan kesehatan planet, yang kedua meningkatkan kesehatan masyarakat, kepercayaan diri dan kesejahteraan, serta membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Di sini saya meletakkan gambar dari produk yang termasuk dalam PT Unilever Indonesia. Yang pertama itu ada parfum X, yang kedua itu ada Citra atau kita bisa sering dipakai produk kecantikan. Terus ada sampo clear, ada sabun Lifebuoy, terus ada pewangi atau pelembab molto, pasta gigi, Pepsodent, deodoran yang bermerek Rexona, terus deterjen Rinso, terus Royco, Sariwangi, Sunlight, dan Wipol. Barang-barang ini sering kita dijumpai ialah barang kebutuhan sehari-hari, termasuk juga barang pokok dalam kehidupan. Selanjutnya saya akan membahas tentang keunggulan dari PT Unilever Indonesia. Yang pertama, strategi promosi produk Unilever itu efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, lalu berkulit putih dan berambut panjang. Nah, jadi sehingga memacu konsumen itu untuk membeli produk tersebut agar dapat sendiri hasil yang diterima oleh model dalam iklan tersebut. Misal kan, dalam iklan tersebut PT Unilever Indonesia itu menggunakan seorang sosok perempuan yang berkulit putih yang menawarkan produknya yaitu Citra. Jadi otomatis konsumen akan membeli dan seakan-akan dia ingin kulitnya juga putih seperti model di dalam iklan tersebut. Yang kedua, Unilever gencar di misi sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini bisa kita lihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. Yang ketiga, Unilever mempunyai moto Operational Excellence with no compromise on quality.
Unilever dalam menjalankan operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produk. Lalu PT Unilever Indonesia juga mempunyai kelemahan. Yang pertama itu birokrasinya yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak begitu saja memutuskan sesuatu. Yang kedua itu lambatnya konsolidasi internal dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, growth omset penjualan di bawah rata-rata industri. Lalu saya akan menambahkan strategi pemasaran PT Unilever Indonesia. Unilever itu akan selalu mencari cara atau strategi baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen sesuai pola belanja masyarakat bawah. Salah satunya memformulasikan kembali produk yang telah populer, yang kita sangat ketahui, yang kita sering pakai di rumah untuk mencuci pakaian, yaitu Molto. Di mana produk ini sebelumnya digunakan untuk mencuci baju dengan 3 langkah. Akan diusahakan hanya 1 langkah saja, sehingga akan menghemat air, khususnya bagi masyarakat yang penghasilannya di bawah rata-rata atau di bawah upah minimum regional yang mengalami masalah dengan air. Demikian yang dikemukakan oleh Eka Sugiarto atau Head of Marketing PT Unilever Indonesia. Strategi lainnya adalah Unilever akan memposisikan kembali dengan menggeser citra sebagai produsen produk premium pemeliharaan kulit, antara lain sedang mengkampanyekan suatu produk krim wajah atau pons yang dijamin lebih murah dari pesaing. Lalu banyak juga inovasi yang dilakukan oleh PT Unilever ini. Kita mengambil 3 macam inovasi aja yang dilakukan oleh PT ini. Yang pertama itu pengembangan produknya yang dilakukan secara ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan-bahan alami dan dapat didaur ulang, seperti bahan-bahan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan demi sustainable bumi kita. Yang kedua, peluncuran produk-produk yang lebih sehat dan bergizi, seperti makanan dan minuman dengan kandungan gizi yang lebih baik dan lebih seimbang dan rendah gula. Yang ketiga, inovasi dalam kemasan produk, seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan dan inovasi desain kemasan yang memudahkan penggunaan dan pengelolaan limbah. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya undur diri dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.